Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel saya, channel yang membagikan video-video tentang keseharian saya, dan di samping itu juga ada cerita-cerita tentang kisah-kisah Islami yang saya angkat dari buku-buku berbahasa Arab yang kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas kisah tentang berbaik sangka terhadap Allah. Ada kisah, yang pertama saya akan membacakan kisah 3 orang laki-laki yang mana mereka keluar dari rumahnya menuju suatu tempat. Tiba-tiba mereka dituruni oleh hujan. Tiba-tiba turun hujan ketika mereka lagi berjalan. Akhirnya mereka memutuskan untuk berlindung ke dalam sebuah gua. Masuklah mereka bertiga ini ke dalam gua. Tiba-tiba tanpa mereka sangka, ternyata jatuh batu besar menutupi pintu gua tersebut. Maka mereka tidak bisa keluar. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, "Berdoalah kepada Allah dengan amalan terbaik yang pernah kalian lakukan." Maka masing-masing mereka berdoa dengan amalan-amalan terbaik yang pernah mereka lakukan. Orang pertama mengatakan, "Ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah tua renta. Setiap hari aku keluar pergi mengembala, kemudian aku kembali lagi kepada kedua orang tuaku dengan membawa air susu dari hewan yang aku gembalakan. Kemudian aku meminumkan kedua orang tuaku dengan susu itu, barulah setelah itu aku meminumkan kepada anak-anakku." Teman-teman, pada suatu hari orang ini telat pulang ke rumah sehingga ketika sampai di rumah mereka mendapati orang tuanya sudah tidur. Namun dia tidak mau membangunkan karena itu akan mengganggu orang tuanya. Meskipun demikian, dia tidak memberikan susu itu kepada anak-anaknya, padahal dia sudah menangis meminta untuk diminumkan susu, dan itu berlanjut sampai waktu fajar. Orang yang pertama ini melanjutkan doanya. Dia berkata, "Ya Allah, jika Engkau tahu apa yang telah aku lakukan itu karena untuk mencari wajah-Mu, maka bukakanlah untuk kami celah yang membuat kami bisa melihat ke langit." Maka tiba-tiba terbuatlah sebuah celah. Kemudian laki-laki yang kedua mengatakan, dan dia bercerita bahwasanya ada seorang wanita yang merupakan anak dari pamannya, dan dia mencintai wanita itu sebagaimana pada umumnya laki-laki mencintai perempuan. Pada suatu hari, dia merayu perempuan itu untuk melakukan hubungan dengannya. Saat itu dia berhasil merayunya, dan ketika dia telah berada di antara 2 kaki perempuan itu, maka perempuan itu berkata kepadanya, "Bertakwalah kamu kepada Allah. Janganlah kamu merusak cincin ini kecuali dengan cara yang benar." Maksud perkataannya adalah merupakan sebuah kiasan terjadinya hubungan yang tidak halal antara laki-laki dan perempuan yang berada di luar pernikahan, yang artinya adalah perzinaan. Mendengar perkataan wanita ini, laki-laki ini langsung berdiri dan dia pergi meninggalkannya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui apa yang aku lakukan itu merupakan untuk mencari wajah-Mu, maka bukakanlah untuk kami sebuah celah." Maka terbukalah 2/3 celah untuk mereka. Setelah itu laki-laki ketiga berkata, kemudian orang yang ketiga berkata bahwasanya dahulu dia pernah memiliki seorang karyawan yang dia kontrak. Kemudian orang itu pergi tanpa mengambil gajinya. Setelah beberapa bulan, orang itu kembali ke tempatnya dan meminta untuk diberikan gajinya sambil berkata, "Berikan kepadaku gajiku." Maka dia segera mengambilkan gajinya dan memberikan kepada orang itu, disertai dengan seekor sapi yang merupakan milik orang ketiga ini. Berkata, "Ini hakmu." Karyawannya tadi kaget melihat jumlah gaji yang dia terima itu sangat besar. Sehingga dia berkata, "Apakah kamu mengolok-olok aku?" Maka orang yang ketiga ini menjawab, "Aku tidak berolok-olok kepadamu, itu memang milikmu." Maka orang ini mulai berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui apa yang telah aku lakukan itu karena untuk mencari wajah-Mu, maka bukakanlah untuk kami celah." Maka tiba-tiba terbukalah celah untuk mereka sehingga mereka bisa keluar dari gua itu. Teman-teman, kisah yang kedua
yaitu kisah ibundanya Nabi Ismail alaihi salam, yang ketika itu beliau ditinggalkan oleh suaminya bersama anaknya yang masih kecil, yang masih bayi, di tanah haram, yang dahulunya saat itu belum ada orang-orang tinggal di sana, tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Nabi Ibrahim hanya meninggalkan untuknya sedikit kurma dan juga sedikit air. Untuk hari-hari berikutnya tidak ada apa-apa lagi. Ketika suaminya mulai berjalan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Hajar mengikuti suaminya dari belakang. Sambil dia berkata, "Wahai Ibrahim, mau kemana kamu pergi, meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang pun di sini dan tidak ada satu apapun juga di sini?" Namun, Nabi Ibrahim tidak menoleh kepadanya. Dikarenakan itu, Hajar bertanya kepada suaminya, "Apakah Allah yang menyuruh kamu untuk melakukan ini?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Maka Hajar berkata, "Baiklah, tentu saja Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami." Teman-teman, sebagai seorang muslim, sudah sewajibnya kita berbaik sangka terhadap Allah dalam setiap urusan apa saja yang dihadapkan kepada kita. Di antara berbaik sangka kepada Allah yang paling besar adalah diijabahnya doanya oleh Allah ketika dia berdoa kepada Allah dengan merasa yakin dengan yakin yang sangat kuat. Artinya, dia benar-benar meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Dan jikapun ijabahnya terlambat, maka dia tetap yakin ada hikmah yang disimpan oleh Allah. Dan yang tersisa saat itu adalah rasa baik sangkanya kepada Allah yang selalu berada di depan matanya. Teman-teman, dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Yang artinya, "Dan apabila bertanya kepadamu, wahai Muhammad, hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku pasti mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini berupa kisah-kisah yang sudah saya bahas. Semoga Allah memudahkan kita dalam urusan kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah dalam hal apapun. Dan juga semoga Allah mudahkan kita untuk diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Semoga selalu memberi manfaat, terutama untuk diri saya sendiri, kemudian kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.